Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pendengar kuliah subuh Radio Jaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah banyak kita terima. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pendengar kuliah subuh Radio Jaya yang dirahmati Allah, di antara prinsip akidah Islam kita adalah al-wala wal bara, yakni pada kata wala hendaklah kita diharuskan memberikan loyalitas kita kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Kemudian al-bara, yakni kita memisahkan atau melepaskan diri dari hal-hal yang berada di luar ketentuan akidah kita ini, atau kita harus senantiasa menyelisihi dalam berbagai macam hal, perilaku, tata cara kehidupan dengan kaum di luar kita. Karena kalau tidak, maka kita akan jatuh dalam hal yang disebut dengan tasabuh atau penyerupaan kepada kaum di luar kita. Sementara agama kita jelas memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyelisihi atau berbeda dengan kebiasaan, dengan ritual, dengan berbagai macam hal yang memang harus kita bedakan. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan peringatan kepada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Sehingga kita berusaha untuk berbeda dalam hal-hal perayaan, dalam hal kebiasaan, bahkan dalam hal penampilan. Ini bukan berarti kita memusuhi atau benci, tidak, tetapi ini dalam rangka memberikan suatu identitas yang berbeda antara kaum muslim dengan kaum non muslim. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah. Nah, akhir-akhir ini prinsip al-wala wal bara ini mulai terjadi penipisan, atau bahkan sebagian dari kaum muslimin ini berlepas diri dari yang namanya prinsip al-wala wal bara ini. Padahal sesungguhnya prinsip ini hendaknya senantiasa kita pegang, bahwa kita memang harus menyelisihi atau ada perbedaan dengan kaum di luar kita. Karena Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa untuk hal-hal penampilan saja beliau bersabda, juzus sawarib wa arkhul liha khalikul majusa. Kata Rasulullah SAW, pendekkanlah kumis dan peliharalah jenggot dan selisilah kaum majusi. Nah, di sini artinya untuk dalam penampilan wajah saja kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berbeda dengan kaum majusi. Dalam hadis lain Rasulullah juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita untuk jangan sampai tasyabuh kepada kaum yang lain dengan kalimat hulikul musyrikina wafirul liha wa aufus sawarib. Artinya selisilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita diperintahkan untuk memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Ini dalam rangka menyelisihi, berbeda dengan kebiasaan kaum yang lain. Pendengar kuliah subuh Radio Jaya yang dirahmati Allah, begitu detailnya agama ini mengajarkan kepada kita,
sehingga dalam hal-hal yang dianggap sebagian orang hal yang sepele, kita diajarkan untuk berbeda. Nah, oleh karena itu maka ketika orang-orang Islam, umat Islam ini mengikuti tradisi, kebiasaan, perayaan dari kaum yang lain, maka dikhawatirkan mereka akan menjadi kelompok yang tasabuh, menyerupai kaum yang lain itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Na'udzubillah. Nah, akhir zaman ini di antara kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan kaum non-muslim yang diikuti secara luar biasa oleh kaum muslim, yang pertama menurut para ulama adalah merayakan ulang tahun kelahiran. Dulu sepengetahuan saya dan mungkin kita semua sama, nenek moyang kita, orang-orang Islam ini tidak ada yang merayakan hari ulang tahun kelahiran itu. Belum pernah kita melihat atau menyaksikan nenek moyang kita itu membuat kue tar, lalu meniup, memasang lilin dan meniupnya, bernyanyi-nyanyi. Selama yang kita ketahui dulu sebelumnya tidak ada. Tapi akhir zaman ini luar biasa. Perayaan ulang tahun ini menjadi sebuah kewajiban, sehingga ada kakek-kakek tua umur 70-an tahun itu dirayakan ulang tahunnya oleh cucunya. Padahal kakek itu sendiri sepanjang hidupnya belum pernah merayakan ulang tahun. Nah, inilah bagian dari tasabuh, menyerupai kebiasaan kaum yang lain. Dan agama kita melarang tentang perkara ini. Nabi juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengikuti kaum yang lain ini dengan kalimat laisa minna man tasabbaha bighairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Nah, karena agama kita tidak mengajarkan, salah satu sederhana contohnya adalah perayaan hari kelahiran, maka setidaknya kita juga ikut dengan apa yang Rasulullah anjurkan, yang nasihatkan, yang ingatkan kepada kita untuk tidak mengikuti perayaan-perayaan atau kebiasaan dari kaum di luar kita. Kemudian yang berikutnya, contoh yang sederhana adalah seperti malam ini, merayakan pergantian tahun baru 1 Januari. Kita paham dan kita sadari bahwa zaman dahulu kala juga nenek moyang kita, kakek nenek moyang kita tidak pernah juga mereka bercerita atau foto bukti bahwa mereka mengajarkan tentang perayaan tahun baru. Hari ini kita lihat begitu gegap gembitanya umat ini bersiap-siap bagaikan menyambut hari raya Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan ibu-ibu dari pagi sudah siap-siap berangkat ke pasar untuk membeli ikan, membeli ayam, membeli daging, jagung, dan lain sebagainya. Seolah-olah ini sudah menjadi sebuah kewajiban. Ini sesuatu hal yang sangat kita sayangkan, kita khawatirkan, kita ngeri bahwa nanti kita akan termasuk orang-orang yang tasyabuh kepada kaum yang lain. Padahal tadi ancamannya keras, dan kita juga paham dalam periwayatan itu dijelaskan juga pada hadis ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini, barang siapa menyerupai suatu kaum dia bagian dari kaum itu, maka penjelasannya nanti di yaumil mahsyar, orang-orang yang menyerupai kaum yang lain ini akan dibangkitkan bersama kaum itu. Jadi nanti dia akan lihat di samping kiri kanannya, loh kok bukan kaum saya, kok bukan saudara saya ini, kok saya bersama kaum yang lain dibangkitkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi perayaan pergantian tahun baru Masehi ini luar biasa. Diikuti oleh hampir semua, ya walaupun hampir semua umat Islam yang ada di negeri-negeri yang lain. Padahal ini juga termasuk perayaan dari sesuatu yang bukan dari agama ini. Dan kita lihat dampak negatifnya kalau kita mau jujur sangat banyak sekali. Dari sebuah perayaan yang tidak diajarkan dalam syariat Islam. Yang pertama tentu mereka akan menyanyiakan waktu, menunggu dari habis maghrib sampai melewati tengah malam. Menunggunya ini terkadang diisi dengan hal-hal yang juga berbau maksiat, nyanyi-nyanyi, joget-joget, dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada membunyikan terompet, membunyikan petasan, mercon, mengganggu orang-orang tua, bayi-bayi yang sedang tidur nyenyak. Kemudian juga ada kembang api, ya. Padahal dulu Rasulullah SAW ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabat,
bagaimana caranya untuk mengumpulkan umat masyarakat ketika akan mengadakan sholat berjamaah. Banyak sekali usulan yang ada pada waktu itu, diantaranya adalah, ya Rasulullah, kibarkanlah bendera agar orang-orang tahu ketika bendera dikibarkan maka itu datangnya waktu sholat. Tetapi beliau tidak setuju. Lalu ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, gunakanlah trompet untuk memberikan kabar supaya orang-orang tahu waktu sholat tiba. Beliau SAW bersabda, huwa min amri Yahudi. Perilaku meniup trompet itu adalah perilaku orang-orang Yahudi. Kemudian ada lagi yang mengusulkan di antara para sahabat untuk memakai lonceng. Lalu Nabi memberikan sabdanya, huwa min amrin Nasara. Itu adalah perilaku orang-orang Nasrani dan beliau tidak menyetujuinya. Artinya, jamaah rahimakumullah, ketika orang-orang merayakan tahun baru itu dengan perilaku-perilaku yang telah Rasulullah sampaikan ini, maka ini menjadi sesuatu harusnya kita renungkan, kita tafakuri. Oh, Rasulullah melarang karena itu perilaku menyerupai kaum yang lain. Nah, kemudian pendengar subuh rahimakumullah, dampak negatif yang lain yang kita lihat adalah kita baca di media sosial, di media cetak elektronik, kemaksiatan yang terjadi di malam tahun baru luar biasa. Survei atau hasil penelitian orang-orang menyatakan bahwa penjualan alat kontrasepsi luar biasa peningkatannya malam itu. Dan kita baca juga di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat pelesiran, tempat wisata itu ditemukan begitu banyak bekas-bekas alat. Ya, seperti itulah kira-kira. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian di sana juga ada mengganggu orang-orang yang sedang tidur ketika mereka membunyikan trompet berbarengan, membunyikan klakson motor, klakson mobil berbarengan, atau ada juga yang mengadakan konser musik. Padahal ada ancaman yang keras kepada orang-orang yang mengganggu ketentraman tetangganya. La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan, dari keburukan perilakunya. Nah, di antaranya seperti ini. Ketika orang-orang tua sedang tidur nyenyak, ketika bayi-bayi yang terlelap, kemudian mereka membunyikan berbarengan trompet, klakson mobil, motor, dan lain sebagainya, petasan, mercon, kembang api, maka jelas mengganggu saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sebuah perilaku yang terjadi di malam pergantian tahun baru, yakni adalah kemubaziran. Insyaallah, membunyikan trompet dengan harga yang bervariasi, ada yang mahal terkadang, kemudian dibuang begitu saja setelah acara selesai. Lalu menghidupkan kembang api yang juga sangat mahal harganya. Padahal agama kita melarang. Wala tubazir tabzira innal mubazzirina kanu ihwanas sayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kalian mubazir, menghambur-hamburkan harta kalian, membelanjakan untuk sesuatu yang tidak berguna, bahkan sesuatu itu mendatangkan mudarat, mengganggu ketentraman, kenyamanan, keheningan malam orang yang sedang istirahat. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu yang menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang di luar ridha Allah, maka adalah teman-temannya setan, na'udzubillah. Kemudian jelas malam tahun baru yang dirayakan orang-orang yang begadang, bahkan ada sampai pagi, nanti boleh jadi akan melalaikannya dari sholat subuh berjamaah. Banyak ini mungkin kita lihatlah sekitaran kita. Kalau mereka yang berpesta pora dengan malam tahun baru itu, maka biasanya sholat subuhnya itu tertinggal telat. Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Padahal ancamannya sangat keras kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada penyesalan, dilakukannya dengan keadaan sadar, faqad kafara, dia telah kafir, telah kufur dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar kelas subuh Radio Jaya dirahmati Allah, kita lihat juga bahwa malam perayaan tahun baru itu terjadinya
ya ikhtilat, pencampur adukan laki-laki perempuan di tempat-tempat yang ramai terbuka berdesak-desakan. Terjadi percampuran antara kaum laki dan perempuan, padahal agama kita melarang perkara-perkara seperti itu. Dan ini adalah bentuk penyerupaan tasyabuh tadi kepada kaum yang lain. Maka hendaklah wahai saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, mari kembali kepada agama ini, mari untuk berusaha memilih manakah yang memang Allah dan Rasulnya ajarkan, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam syariat ini. Kemudian bahwa sesungguhnya di antara tasabuh itu penyerupaan ataupun lepasnya prinsip al-wala wal bara itu banyaknya anak muda yang senang berpakaian dengan pakaian atau kaos jersey yang di sana ada lambang-lambang agama yang lain. Dia merasa bangga, apakah dia belum paham, tidak tahu, ataukah memang dia ikut-ikutan bangga ketika menggunakan kaos jersey yang di sana ada lambang-lambang agama yang lain. Nah, ini harus diingatkan kepada anak-anak remaja kita, karena itu nanti akan melepaskan dirinya dari prinsip al-wala wal bara, itu adalah penyerupaan kepada kaum yang lain. Kemudian tentu bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah mengingatkan bahwa kita ini memang hidup di akhir zaman. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan ilmu agama dengan baik, maka boleh jadi kita akan mengikuti kaum yang lain itu. Dan Rasulullah telah menyampaikan, kata beliau, la tattabi'unna sananal lazi min qablikum sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fil khujri dab la tattabi'uhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau telah memberikan peringatan jauh-jauh, bukan jauh-jauh hari ya, 14 abad yang lampau. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sibron wa sibrin, dan sahasta demi sahasta, wa zira'an bi zira'in, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu memasuki lubang dob biawak gurun, yang punya tempat tinggal di bawah tanah yang lubangnya berliku-liku, pasti kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kami ikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau SAW menjawab, lantas siapa lagi, kata Rasulullah. Nah, inilah di akhir zaman ini kaum muslimin ketika dia tidak mengetahui, tidak memahami pemahaman yang benar tentang agamanya, maka dia akan cenderung mengikuti kaum yang lain, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Awalnya sedikit, awalnya hanya perayaan-perayaan kecil, lalu terus makin membesar, lalu persis sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum yang lain. Sehingga ketika kita tidak mengetahui perkara ini, maka sungguh kita akan merugi. Lalu ketika kita sudah mengetahuinya, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Janganlah kita mengikuti perayaan, perbuatan, ritual dari kaum selain kita, karena ancamannya sangat keras, ancaman dari Allah dan Rasulnya. Karena boleh jadi ketika kita melakukan hal yang seperti itu, lalu kematian datang kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita baca, kita dengar, kita lihat begitu banyak kematian ketika perayaan malam tahun baru, karena kebut-kebutan motor, kebut-kebutan mobil, karena meledaknya mercon, dan banyak lagi yang berkembang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini juga ketika bangsa ini dalam keadaan berduka dengan musibah yang begitu banyak, hendaklah ini juga menjadi penguat bagi kita, bagi anak-anak muda, bahwa bukan waktunya untuk hura-hura. Ini adalah waktunya untuk merenung, tafakur. Ini adalah waktunya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ingatkan dengan berbagai macam bencana musibah di negeri ini. Allah telah ingatkan. Maka ketika kita tidak mengambil pelajaran dari sebuah kejadian yang membuat berduka di beberapa tempat di negeri ini, siapakah kita? Alangkah tidak peduli yang kita dengan saudara-saudara kita yang sedang berduka, ditinggalkan oleh yang dicintainya,
kematian yang begitu banyak, kehancuran yang luar biasa. Lalu mengapa kita masih hura-hura? Di mana hati nurani kita? Di mana kemanusiaan kita? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi, kata Rasulullah SAW. Tidak beriman seseorang yang tidak mencintai, menyayangi saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi tazkirah bagi kita semua. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas sesi di pagi hari ini. Dan buat sahabat Yusma di pagi hari ini yang ingin bertanya, boleh silahkan kirimkan SMS-nya di 085367202828, dan bisa melalui telepon juga di 0724218873-nya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aba Allah yang ada di Kota Bumi mau bertanya, yang tahun inginkan roh yang suci buat bungkam ke dagingan, maksudnya gimana Pak? Mungkin itu tulisannya Mas Patan itu. Anak muda banyak singkatannya. Kadang-kadang kita nggak paham. Anak-anak muda itu punya bahasa tersendiri. Singkatan-singkatannya pun nggak ngerti kita. Repot amat Pak. Yang Tuhan inginkan roh yang suci, bukan kedagingan yang diinginkan. Wah, nggak paham itu maksudnya apa itu. Ya. Oke, selanjutnya aja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Asep di Bukit Kemuning Pak Ustadz, mau BK, bertanya ya. apa dosa seseorang muslim yang merayakan ulang tahun ya. Terus bagaimana orang yang diundang yang ngerayain tahun baru itu. Ya. Itu Mama Asep ya. Mama Asep Di Bukit Kemuning. Terima kasih Mama Asep di Bukit Kemuning mengikuti kajian kita ini. Jelas ketika kita ikut merayakan perayaan yang bukan dari agama kita, maka itu adalah sebuah dosa. Sebuah dosa. Para ulama sepakat dengan hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ini. Jadi artinya ketika kita ikut merayakan perayaan tahun baru dengan bergadang, dengan nyanyi-nyanyi dan sebagainya, maka kita telah menyerupai kaum yang lain, maka pasti kita berdosa. Kemudian masalahnya saya diundang oleh saudara saya yang muslim juga yang merayakannya. Jadi memang kewajiban kita untuk memenuhi undangan dari saudara kita adalah sebuah kewajiban kita. Tapi kewajiban ini ketika ada hal-hal yang menyelisihi syariat dalam undangan itu, maka kita tidak berdosa untuk tidak menghadirinya. Tidak berdosa untuk tidak menghadirinya. Ketika di situ ada hal-hal yang berbau maksiat, misalnya kajian kita tentang tahun baru ini, di situ ada joget-joget, ada nyanyi-nyanyi, ada goyang-goyang erotis, kemudian sebagian juga ada yang terkadang minum-minum, maka kita tidak wajib untuk menghadiri undangan yang seperti itu. Karena di situ ada hal-hal yang berbau maksiat, berbau dosa. Nggak apa-apa jadi Mama Dedeh, Mama Asep nggak datang, nggak apa-apa. Kita tidak berdosa memenuhi undangan saudara kita karena di acara itu ada hal-hal yang maksiat. Kadang kita ini kan nggak enak hati. Wah, kalau nggak datang gimana ya? Kambing sudah dipotong, jagung sudah dibakar gitu ya, durian sudah disiapin. Tapi di situ juga ada organ tunggal dengan para biduan seksi, kemudian joget-joget laki perempuan. Sangat baik untuk tidak hadir. Ketika ditanya, kok Mama Asep nggak datang sih ke undangan saya, acara tahun baru saya di rumah saya atau di RT saya? Aduh, maaf ya, saya khawatir. Kok khawatir ya? Karena di situ saya lihat banyak sekali biduan-biduan cantik dan lain sebagainya. Dan di situ ada perbuatan-perbuatan yang ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu Mama Asep kalau dengan ucapan seperti nanti mereka paham. Dan insya Allah ke depan nggak lagi gitu loh. Nggak usah lah, malam tahun baru ini bukan perayaan yang disyariatkan agama kita. Itu adalah perayaan yang dilakukan oleh kaum yang lain. Maka kita wajib untuk menyelisihinya, berbeda, tidak usah ikut merayakan. Awalnya berat, tapi insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh mujahadah, kita bisa meninggalkan perkara ini. Wallahu alam. Oke, Mas.
Mohon maaf Pak Ustadz, waktunya sudah habis. Silahkan untuk rangkumannya di pagi hari ini. Baik, pendengar Kuasa Subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah. Jadi kajian kita pada pagi hari ini intinya janganlah kita menyerupai suatu kaum, baik dalam hal penampilan, dalam hal kebiasaan, dalam hal perayaan, dalam hal-hal ritual yang memang khusus bagi mereka. Karena Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras kepada kita umat Islam ketika kita mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti kebiasaan mereka ketika kita merayakan dalam perayaan-perayaan yang menjadi khusus bagi mereka. Dalam hadis yang populer kita ingat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Dalam tafsir hadis dijelaskan bahwa di yaumil mahsyar, di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan bersama kaum yang menjadi idola kita itu. Nauzubillah. Maka dari itu untuk ke depan berusahalah kita untuk senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, oleh para ulama kita tentang perayaan-perayaan yang bukan menjadi kebiasaan, bukan menjadi ritual agama kita untuk segera kita tinggalkan, untuk kita tidak mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.